Temptation atau Gunung Pencobaan. Gunung Pencobaan ini terletak di kota Yerikho. Jadi cerita dalam Alkitab mengenai Tuhan Yesus dicobai di atas gunung. Peristiwa itu terjadi di kota Yerikho. Karena di kota Yerikho ada sebuah bukit yang tinggi dan Yesus berpuasa di sana selama 40 hari, 40 malam. Dalam peristiwa itu, dia dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis dalam 3 tahapan pencobaan. 3 tahap pencobaan itu kita tahu bersama tercatat dalam Markus 1 ayat 12-13, Lukas 4 ayat 1-13, dan Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya selama 3,5 tahun sampai mati di atas kayu salib, Yesus mempersiapkan dirinya dengan baik, yakni dengan berpuasa. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita orang-orang percaya. Sebelum kita melakukan tugas-tugas dan menjalankan tugas-tugas spiritual, maka paling penting kita melandasinya secara rohani. Salah satu cara penting yang Yesus ajarkan kepada kita adalah berpuasa. Nah, ketika berpuasa, manusia masuk pada tingkat spiritualitas yang tinggi, kekuatan iman yang memuncak. Tapi di situasi itu, iblis datang dan menguji apakah kuat atau lemah, apakah mampu atau tidak mampu. Nah, Yesus Kristus sendiri dicobai oleh iblis. Nah, dalam Alkitab tercatat maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis tahu bahwa Yesus lapar, maka dia menguji apa yang paling manusia butuhkan, yaitu memenuhi kebutuhan untuk hidup, memenuhi rasa haus dan rasa lapar. Dia bilang, buat batu-batu itu jadi roti. Tapi Tuhan tidak melakukannya, karena Tuhan Yesus tidak mungkin tunduk pada iblis. Mari kita lihat lembah ini. Lembah Yerikho itu sangat subur, itu ada jagung, ada ladang pisang luar biasa, dan korma. Kita tahu bersama bahwa Yerikho adalah kota kurma, kota buah. Di sini banyak kacang, pisang, dan selanjutnya. Itu adalah kebutuhan makan manusia. Gandum di sini juga bagus sekali. Kemudian ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, supaya sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ujian kedua adalah masalah hati, kesombongan. Iblis berpikir bahwa dia dapat menjatuhkan Yesus dan membujuk Yesus untuk menjatuhkan diri dari atas bumbungan bait suci, karena ada malaikat yang akan menatang dia. Yesus tidak perlu patuh pada iblis. Sama dengan kita. Kita tidak perlu mengikuti perintah, ajaran dari iblis. Tidak boleh seperti itu. Yesus memenangkan dan unggul itu. Dan yang terakhir, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya
kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada penawaran yang terakhir, yaitu kerajaan dunia, kemewahan, kekayaan, dan kejayaan. Mau ditawarkan kepada Yesus. Salah alamat. Yesus pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Yesus pemilik surga. Jadi tidak mungkin sama sekali Yesus tunduk pada iblis. Dan akhirnya ini pelajaran untuk kita. Tunduklah pada Tuhan. Dia akan memberikan kita kemuliaan dan kejayaan dalam kerajaan surga. Yesus pun selesai berpuasa. Dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Selesai. Yesus dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Amin.